Selamat malam teman-teman terkasih dan Pak Wawan. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi Longest Remaining Time First atau LRTF, di mana tugas ini untuk memenuhi tugas teori dari mata kuliah sistem operasi, di mana mata kuliah ini yang diampu oleh Pak Wawan Nurmasya, MCS. Sebelum mendalami materi lebih dalam, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Johannes dengan NIM 2313009 dan rekan saya. Oliva Hairunisa dengan NIM 2313011. Baiklah, kami akan memasuki materi untuk alur kerja algoritma longest remaining time first yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, kita masuk ke konsep dasar. Penjadwalan adalah salah satu fungsi utama sistem operasi untuk mengelola eksekusi berbagai proses dalam CPU. Tujuan penjadwalan adalah untuk memastikan penggunaan CPU yang efisien, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan throughput sistem. Dalam sistem operasi, terdapat dua jenis utama penjadwalan, yaitu preemptive scheduling dan non-preemptive scheduling. Nah, preemptive scheduling ini adalah proses yang dapat dihentikan sementara atau untuk memberi prioritas kepada proses lain. Sedangkan non-preemptive scheduling adalah proses yang akan berjalan hingga selesai tanpa interupsi alias tidak bisa diganggu. Beberapa algoritma penjadwalan yang umum digunakan termasuk first come, first serve, shortest job first, round robin, dan longest remaining time first. Dan selanjutnya ada metode penulisan. Nah, penulisan laporan ini menggunakan pendekatan berbasis literatur dan studi kasus. Sumber informasi diperoleh dari buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel daring yang relevan dengan materi penjadwalan sistem operasi. Metode penulisan ini meliputi kajian literatur, simulasi kasus, dan juga analisis. Nah, berikut adalah pengertiannya. Longest Remaining Time First atau LRTF adalah algoritma penjadwalan preemptif yang memilih proses dengan sisa waktu eksekusi terpanjang untuk dijalankan terlebih dahulu. Jika proses baru tiba dengan sisa waktu yang lebih panjang, CPU akan melakukan preemption dan memberikan prioritas kepada proses tersebut. Nah, berikut adalah flowchartnya. Setelah itu adalah cara kerja dari algoritma LRTF. Sistem memonitor setiap proses yang ada di antrian ready dan menghitung sisa waktu eksekusi masing-masing. Selanjutnya, proses dengan sisa waktu terpanjang diberi prioritas. Lalu, jika proses baru dengan sisa waktu lebih panjang tiba, proses yang sedang berjalan dihentikan atau preempted dan proses baru dijalankan. Yang terakhir, proses terus berjalan hingga selesai, kecuali ada proses lain yang memiliki sisa waktu lebih panjang. Nah, kelebihan dari longest remaining time first ini yaitu prioritas untuk proses panjang. Algoritma ini memastikan proses dengan waktu burst lebih panjang untuk mendapatkan perhatian lebih sehingga dapat menghindari starvation untuk proses besar. Selanjutnya, optimal untuk waktu tunggu atau waiting time. Karena algoritma ini memilih proses berdasarkan waktu burst tersisa, waktu tunggu untuk proses lainnya seringkali lebih cepat dan lebih optimal dibandingkan algoritma seperti first come first serve atau FCFS. Selanjutnya, peningkatan respons terhadap proses baru. Proses baru yang datang memiliki peluang untuk diprioritaskan jika memiliki waktu burst lebih panjang. Jadi, memberikan fleksibilitas dalam menangani variasi proses. Yang terakhir ialah efisien dalam lingkungan interaktif. Cocok untuk lingkungan di mana proses dengan waktu eksekusi panjang membutuhkan perhatian, seperti tugas latar belakang atau batch. Berikut adalah kekurangan dari algoritma ini. Yang pertama adalah overhead tinggi. Algoritma ini membutuhkan perhitungan dan pembaruan waktu burst tersisa secara konstan yang dapat meningkatkan overhead system. Yang kedua, preemption yang sering. Karena algoritma ini preemptif,
Proses dapat dihentikan dan dilanjutkan kembali berkali-kali yang menyebabkan lebih banyak konteks switch menambah beban pada CPU. Yang ketiga adalah tidak cocok untuk proses pendek. Proses dengan waktu eksekusi pendek cenderung sering terabaikan jika dibanding dengan proses yang panjang, sehingga dapat meningkatkan waktu penyelesaian atau completion time untuk proses kecil. Yang keempat, kompleksitas implementasi. Dibandingkan dengan algoritma lain seperti FCFS atau Short Test Job Next atau SJN, LRTF lebih kompleks untuk diimplementasikan karena memerlukan manajemen data yang lebih cermat. Yang kelima, latensi untuk proses baru yang pendek. Proses baru dengan burst time pendek mungkin harus menunggu lama jika ada proses lain dengan burst time yang lebih panjang sedang berjalan. Nah, berikut adalah rumus longest remaining time first. Longest remaining time first, ralat LRTF, adalah salah satu algoritma penjabaran CPU prime time yang memiliki proses berdasarkan waktu eksekusi tersisa atau remaining burst time. Proses dengan waktu tersisa paling lama akan diprioritaskan untuk dijalankan. Rumus yang digunakan dalam LRTF adalah turnaround time atau TAT. Nah, TAT ini ialah completion time dikurangi dengan arrival time. Berikutnya adalah waiting time atau WT. WT ini turnaround time yang dikurangi dengan burst time. Yang ketiga adalah response time atau RT, yaitu start time dan arrival time. Berikut adalah contoh kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Nisa atas penjelasannya kurang lebih. Jadi di sini ada contoh kasus di mana kasus ini terdiri dari 5 proses. Yang pertama ada P1, proses 2, proses 3, proses 4, dan proses 5. Di sini ada waktu kedatangan atau around time. Itu ada, yang P1 ada 0 menit, P2 0 menit, P3 2 menit, P4 itu ada 3 menit, dan yang terakhir ada 4 menit. Terus ada burst time, dari P1 itu 2 menit, P2 itu 3 menit, P3 itu 2 menit, P4 itu 5 menit, dan yang terakhir itu adalah 4 menit untuk P5. Dilihat ada susunan dari Gantt chart yang telah tersusun sesuai dengan alur kasus ini, menghitung dari waktu ledakan dan waktu kedatangannya, mengingat bahwa LRTF ini memprioritaskan untuk burst time-nya yang lebih besar untuk nilainya. Maka dapat kita lihat untuk alur kasusnya di penjelasan selanjutnya. Boleh di next, Kak. Oke. Pada waktu 0, P1 dan P2 tiba bersamaan karena dia memiliki waktu kedatangan yang sama. Boleh dinaikkan slide di atasnya, Kak, dari contoh kasus. Oke. Nah, seperti kita lihat bahwa P1, P2 itu memiliki waktu kedatangan yang sama di 0 menit. Oke, boleh ke slide di bawahnya lagi, Kak. Oke. LRTF memilih P2 karena waktu ledakan sebesar 3 menit lebih lama dibandingkan P1. Nah, seperti yang saya bilang tadi, LRTF ini memiliki prioritas di mana burst time itu yang lebih tinggi nilainya. Boleh dilihat, Kak, ke atas contoh kasusnya. Nah, seperti yang telah kita lihat tadi, P2 itu dimasukkan ke dalam antrian pertama dengan burst time 3 menit dengan waktu kedatangan yang sama dengan P1. Jadi sisa untuk P2 itu adalah 2 menit untuk burst time-nya. Boleh ke bawah, Kak? Oke. Eksekusi P2 selama 1 unit waktu berjalan menjadi 1. Benar, teman-teman ya. Di Gantt chart-nya itu menunjukkan bahwa untuk burst time dari si P2 tadi itu yang awalnya 3 menjadi 2 karena dia sudah melaksanakan eksekusi selama 1 unit waktu. Selanjutnya, karena waktu 0 sudah dilewatkan, masuk ke waktu 1. Pada saat waktu 1, P1 masih memiliki 2 menit sisa eksekusi, P2 memiliki 2 menit sisa eksekusi. Proses yang sedang berjalan adalah P1. Boleh naik ke atas lagi, Kak, slide-nya? Nah, di Gantt chart setelah P2 masuk, P1 sudah mulai masuk. Karena, boleh turun lagi, Kak?
Nah, karena di sini proses yang berjalan adalah P1 karena memiliki waktu sisa yang lebih lama dari P2, maka P1 mulai dieksekusi. Sebenarnya burst time-nya sama, memiliki nilai 2 menit, tetapi karena P1 itu memiliki antrian pertama, maka yang dimasukin itu adalah antrian pertama, yaitu P1. Selanjutnya masuk ke waktu kedua. Waktu kedua ini tibalah si P3. P3 ini memiliki burst time sebanyak 2 menit. Jadi sisa waktu yang dieksekusi adalah P1 tersisa 1 menit, P2 tersisa 2 menit, dan P3 tersisa 2 menit. LRTF akan mengevaluasi dan melanjutkan P2 karena P2 ini masuk pada antrian 0 menit. Dia memiliki waktu yang sama, waktu kedatangan yang sama dengan P1, dan memiliki burst time yang lebih besar dibanding B1, yaitu 2 menit. Maka, waktu sisa P2 lebih lama. Maka, boleh dinaikkan lagi Kak, ke atas. Nah, pada saat si P2 sudah masuk, P1 sudah masuk 1, masuk lagi si P2. Karena si P2 tadi memiliki waktu kedatangan 0 menit, dan masih memiliki burst time 2 menit. Nah, lanjut ke yang oke Kak, lanjut. Betul. Nah, waktu ketiga tibalah P4 dengan waktu ledakan 5 menit. Proses dievaluasi ulang. P1 memiliki 1 menit tersisa, P2 memiliki 2 menit tersisa, P3 memiliki 2 menit tersisa, P4 memiliki 5 menit tersisa. P4 dipilih karena memiliki waktu ledakan terlama. Boleh dinaikkan ke atas Kak? Nah, benar ya teman-teman. Jadi setelah P2 masuk, masuklah si P4. Mengapa demikian? Karena si P4 ini kan sudah masuk ke dalam antrian. Nah, pada saat si P4 ini sudah masuk ke dalam antrian, dilihat itu burst time-nya itu sebanyak 5 menit. Nah, makanya si P4 terlebih dahulu yang dimasukkan ke dalam antrian. Selanjutnya, boleh diturunin lagi Kak? Oke. Tibalah P5 di waktu keempat. Pada saat P5 tiba, proses dievaluasi ulang. P5 4 menit tersisa dan P4 di 4 menit tersisa dan P5 4 menit tersisa. P1, P2, P3 memiliki sisa waktu yang lebih kecil. Maka P4 tetap berjalan. Boleh dinaikkan lagi Kak? Mengapa demikian? Karena di sini waktu kedatangan P4 itu lebih kecil dibandingkan P5. Dan mengingat burst time-nya itu nilainya sama kedua mereka, yaitu 4 menit dan 4 menit. Maka yang dimasukkan lagi adalah si P4. Nah, sesudah itu, turun lagi Kak. Nah, sesudah itu waktu selanjutnya, proses dievaluasi ulang setiap satuan waktu. Selama P4 berjalan, proses lainnya akan mendapat giliran berdasarkan sisa waktu eksekusi. Jika ada proses dengan sisa waktu lebih lama, maka LRTF akan melakukan preemption. Boleh dinaikkan Kak? Ke contoh kasus. Oke. Nah, seperti yang dibilang tadi, di akhir itu dia membandingkan untuk keseluruhan burst time-nya karena seluruh antrian itu sudah masuk. Nah, karena tadi P4 sudah masuk yang untuk kedua kalinya, maka P4 bersisa 3. Bersisa 3 dan tadi kan P1 sudah sisa 1, P2 sisa 2, P3 itu sisa 2, P4 itu sisa 3, dan P5 itu sisa 4. Maka yang dimasukkan itu adalah P5. Nah, terus karena tadi P4 sisa 3, maka yang dimasukkan adalah P4. Karena melihat waktu kedatangan si P4 itu lebih cepat dibanding P5. Untuk cara kerja ini diaplikasikan secara terus-menerus hingga burst time-nya itu habis. Burst time-nya itu habis di P5 pada waktu ke-16. Berikut ada beberapa contoh kasus lainnya. Ini ada kasus pertama dan ada kasus-kasus lainnya. Dan untuk pengerjaannya itu masih sama dengan kasus yang pertama. Boleh di next saja Kak. Ya teman-teman bisa dilihat. Untuk seluruh pengerjaan pada contoh kasus yang ada di presentasi kami tentang LRTF, mau yang ada di dalam kehidupan sehari-hari juga ada, dan itu cara pengerjaannya sama. Lanjut untuk kesimpulan,
Algoritma Longest Remaining Time First (LRTF) adalah salah satu metode penjawatan CPU yang menggunakan pendekatan preemptif, di mana prioritas diberikan kepada proses dengan waktu eksekusi tersisa paling panjang atau burst time yang telah kita bahas tadi, teman-teman. Dalam penerapannya, ketika sebuah proses baru tiba, CPU akan memeriksa apakah proses tersebut memiliki waktu eksekusi yang lebih panjang dibandingkan proses yang sedang berjalan. Jika iya, CPU akan beralih untuk mengeksekusi proses baru tersebut. Keunggulan dari algoritma ini adalah kemampuannya untuk memberikan perhatian lebih pada proses dengan waktu eksekusi besar, sehingga cocok digunakan dalam situasi di mana proses besar memerlukan prioritas lebih tinggi. Namun, kelemahan dari algoritma ini adalah potensi terjadinya starvation pada proses-proses kecil yang cenderung tertunda karena selalu didahului oleh proses yang dengan waktu eksekusi lebih panjang. Hal ini menunjukkan pentingnya pemilihan algoritma penjadwalan yang tepat sesuai dengan kebutuhan sistem. Berikut ada referensi yang kami dapat untuk mengerjakan laporan dan PowerPoint kami. Dan untuk referensi utamanya itu terdapat dari Geeks for Geeks, yang dimana Geeks for Geeks ini diluncurkan pada tahun 2018, mengambil materi utama yaitu Longest Remaining Time Reverse, yaitu algoritma penjadwalan pada sistem informasi. Oke teman-teman, sekian dari presentasi kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Untuk menutup, kami ada sedikit pantun, mohon maaf. Pantunnya ini dibuat sama Kak Nisa. Mungkin saya membacakan. Jangan lupa cakepnya Kak Nisa. Oke. Buah pepaya ditambah terasi. Kuah pindang rasanya basi. Maafkan saya lama presentasi. Semoga tidak membuat emosi. Oke. Semoga tidak membuat emosi. Sudah emosi dulu. Oke teman-teman, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan kata, karena manusia tidak luput dari kekurangan, kesalahan, dan pelanggaran. Setelah video ini kami akan memberikan video salah satu cara pengaplikasian LRTF atau Longest Remaining Time First dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menonton! Ada aja. Sana lah. Aja. Lagi ngapain? Susah amat. Nis, aku lagi kerja skripsi ini agak mumet sih, karena selain skripsi ini masih banyak kegiatan lain yang harus dilakukan. Aku juga lagi bingung nih mau gimana kerja skripsi ini. Kayaknya aku ada deh saran biar kamu nggak keteteran. Kalau boleh tahu gimana caranya, Nis? Nah, caranya tuh gini, Jo. Oh, gitu ya, Nis ya. Juga sih kalau diaplikasiin. Nah, jadi kamu bisa aplikasi ini tugas-tugas kamu tadi sama cara yang aku kasih. Wah, bagus juga idenya, Nis. Oke deh, ntar aku coba. Tia. Oke. Bye-bye!